asyara naw'an. Al-awwalu idza 'azama 'ala majlis at-tadrisi tatahhara min al-hadath wal khabath wa tanaddafa wa tatayyaba wa labisa dan bidzalika ta'zimal ilmi wa tabdil syariah. Ini pasal yang kedua pada menyatakan adab alim fi darsih, pada mengajarnya si alim. Karena kitab yang kita nyebutnya iaitu kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Yang khusus membahas tentang adab-adab dalam pendidikan, di etika dalam pendidikan, adab dengan ilmu, adab dengan guru, adab guru sendiri dengan murid dan yang lain-lain. Kitabnya sekarang pada abad ke-6 atau abad ke-7. Tahun 600, karena Ibnu Jamaahnya lahir sekitar tahun 620 Hijriah. Di Indonesia Nasyid Ulama yang karang kitabnya yang bernama Adabul Alim wal Muta'allim, adab guru dan murid, iaitu dikarang oleh ulama Jawa, pendiri Nahdlatul Ulama, iaitu Kiai Hashim Asy'ari. Jadi ternyata kitab-kitab yang membahas tentang adabnya lihat dikarang oleh para ulama. Ini menunjukkan betapa pentingnya adab. Karena berkali Ibnu Mubarak, aku menuntut mencari adab 30 tahun, mencari ilmu 20 tahun. Ini ke letak ni, maka al-adab fawqal ilmi, adab lebih utama ketimbang ilmu. Karena Ibnu Mubarak dicari adab butuh waktu 20 tahun tapi ilmu bisa didapati dalam 20 tahun. Jadi katanya tabuk orangnya tentang adab alim. Mungkin ikut kali bab pasal pertama adab muta'allim. Orangnya adab alim. Mudah-mudahan ramai alim yang hadir orangnya. Mereka kedihana mententengan ibilik, aku berarti orangnya tabut ke calon-calon alim. Mudah-mudahan. Jadi adab alim fi darsi, adab orang yang memiliki ilmu dalam darsi. Darsihan bahasa Aceh kun mudrah. Mudrahan dari bahasa Arab. Arti ketika memberi pelajaran ilmu, yang memiliki adab ataupun etika, norma-norma sendiri. Hana mudah-mudah laju tabi ilmian, lagi tabi sesuatu yang tidak bernilai atau tidak berharga. Karena ilmunya nurun, cahaya yang diberi Allah, tentang memiliki norma dan etika-etika tertentu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Wa fihi isna asyara nau'an, padanya pasal kedua tentang adab alim itu ada 12 nau'. Ini 12 macam adab seseorang yang memiliki ilmu ketika mengajar. Al-awwal, yang pertama, idza azama ala majlisit tadris tatahhara minal hadas. Apabila berencana ianya si alim atas majlis mengajar, tatahhara minal hadas, niscaya bersuci daripada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Wal khabas, dan bersuci daripada kotoran. Karena dalam agama tanya, ketika kitanya berkumpul pada tempat perkumpulan yang ramai orang, yang inan kitanya perintahkan oleh agama untuk jangan menyakiti saudara. Maksud menyakiti nan kan tak tusuk atau tapoh saudara. Menyakiti dengan bau katanya. Karena bau yang menyengat, menyakiti orang lain hanya merasa nyaman, yang juga perkara yang menyakiti saudara. Termasuk mujtama, tempat perkumpulan, iaitu majlis ilmu. Jadi tempat perkumpulannya kan hanya orang Jumaat. Walau hadis-hadis yang dianjurkan katanya, disunatkan untuk memakai wangi-wangian dan bersuci, membersihkan diri pada persoalan menghadiri Jumaat, tetapi oleh para ulama dipahami nan bukan hanya pada hari Jumaat saja, tetapi dimanapun tempat-tempat perkumpulan ulama. Maka salah satu adab di sini ketika memiliki rencana untuk tadris mengajar, tatahhara minal hadas, bersuci dulu daripada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Tapi miokam karat tiagah nak upu.
Jum tu kadang-kadang jum gapo 2 atau jum gapo 8:15 gelah hanya hana soik lom. Mata giu ganto tanya siaga, kadang itu siaga kena ganto urang lah 6 atau lah 7. Itu alasan rumah hana lu mano lom. Julai balai sampai telat beut. Kadang tak mano tanya oleh ka kai kok lonceng dak. Kecuali macam junub pun siaga hana pusing. Itu alasan maka nanti mentau belah junub nampak mana belah kan to julai je sebabnya adab yang kepegahan nya dente maksudnya dalam kondisi normal dalam kondisi darurat ad-daruratu tubihul mahdurah dalam kondisi darurat nyan jangankan tentang adab matahari kadang-kadang kagak bolehkan dalam agama. Kemudian suci lam daripada khabasan kotoran. Tibetna sesuatu yang kotor bak tubuh walau kan najis. Tapi biasa dalam kitab maksud kotoran kepada najis. Wa tanadzafa wa tatayyaba, dan membersih diri daripada kotoran-kotoran yang bukan najis, wa tatayyaba, dan memakai tip. Tatayyub man isti'malut tip, menggunakan wangian. Wala bisa min ahsani siyabi ala ikah bihi, dan memakai ianya seseorang daripada yang paling bagus pakaiannya, yang layak ianya pakaian dengannya seseorang, baina ahli zamanih, di antara penduduk zamannya, di antara ahli zamannya. Jadi ketika mengajar, salah satu etika seorang alim yaitu memakai pakaian bagus, pakaian lusuh. Jadi pakai pakaian bagus yang membuat orang lain waktu di kalan tanya orang semubut, na semangat, na daya tarik. Baik di kalan tanya dengut ni. Atau tu di kalan pakaian tanya itu namper bak nol ke dia. Hana semangat tu ya but. Jadi baik sampai lagi kan. Dan baik sampai je ke contoh hayat je orang bak but. Putak je ni bak but kalau nunggu je pakaian mentang giban. Jadi memakai pakaian yang bagus termasuk salah satu adab alim. Tapi yang layak baina ahli zaman ni, mana ji takalan sikon dan tempat. Lagi ditanya di Aceh no beda dengan adat kebiasaan orang palain. Katakanlah tunggu-tunggu atau orang alim di Aceh jarang pakai surban, jarang pakai baju jubah raya-raya. Ya dia dah sesuaikan. Karena tempat menteng getanya berada akan menyesuaikan diri dengan kondisi tempatnya. Jadi maka ini syarat ditunggu gekait Allah ikah bihi baina ahli zaman ni. Sebab beda kalau lagi di Yordan pakai imamah atau pakai peci kan sabar keharusan bagi seorang alim. Maka kalau lagi profesor ataupun ulama-ulama besar yang dari Yordania, kadang-kadang orang cuma pakai jas mentang, hana pakai peci. Memang lagi di Yaman lah ilmu kebiasaan. Ini hana ada pakai surban, rut muruah ada. Beda tempat. Nyo di Aceh jarang na ulama yang pakai surban siroro, kebanyakan pakai kupiah mentang. Jadi yang sesuaikan dengan kondisi tempat. Jadi memakai pakaian yang bagus disesuaikan dengan kondisi tempat. Jadi kan hana sabuh patokan kiban pakaian ulama. Karena yang geyu ulama agama YouTube aurat bertutup. Malian dipakai imamah yang pi surban, hasil pahala pakai imamah walau 3 palit. Kan surban 5 macam na yang mentingkat-tingkat. Nah yang hana mentingkat. Untuk hasil pahala imamah nak syarat pun mentingkat-tingkat. Asal kana ada palit entang ka hasil pahala imamah. Kemudian qasidan bidzalika, hal keadaan seseorang meniat atau mengkasat dengan demikian ta'zimal ilmi, akan membesarkan ilmu, wa tabjil syariat, dan mengagungkan syariat. Tujuan memandumnya untuk mengagungkan ilmu, karena ilmu itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat, maka harus dihormati, harus dijaga. Cara terjaga dan terhormati ketika tersampaikan ilmu baik dalam kondisi yang tidak baik, baik dalam kondisi yang tengah dalam kuto atau dalam kondisi yang kitanya tengah hana berpakaian atau nak berpakaian tapi pakaian yang membuat orang di samping kitanya hananya
ana nyaman. Jadi tujuan memandum untuk taklim ilmu, kan untuk membanggakan diri dan kan untuk berhaya-haya dulu. Jadi yang tergantung kepada kasat. Karena yang tahu niat tanya draw tu dan Allah Taala lah nak tahu depu. Jadi punit katanya tak pakai baju yang jero ketika tak semua beut. Punit katanya tayak mana ile ketika semua beut. Sebab macam-macam ni menyurung tumbuk dalam kalau tentai betul ganitnya. Tak jadi karena ana syai'un azim. Syai'un azimah pada kan azim. Nak sesuatu kan, maka gak mana oleh hana pede mi hana bewangi nyan na pulain yang kan ta'zimal ilmi wa tabjil syariah. Ada udang di balik bakwan. Kemudian nak cerita baca oleh Ibnu Jamaah, kana Malik radhiyallahu an idza ja'ahu an-nas li talabil hadis irtasala wa tatayyaba. Adalah Imam Malik bin Anas salah satu pendiri mazhab Malik dan beliau juga guru daripada Imam Syafi'i. Adalah Malik radhiyallahu an apabila datang akannya Malik oleh manusia li talabil hadis untuk meminta hadis. Karena pada generasi awal generasi awalnya generasi masa sahabat, masa tabi'in dan masa tabi'in. Watayan belum nak pembukuan kitab-kitab fikih lagi yang kitanya pelajari. Watayan orang mentang biasa ke sampaikan hadis. Jadi para sahabat lagi terima hadis daripada Nabi, sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in hingga terus kepada kitanya. Jadi kebiasaan orang watayan tu yang minta ilmu yang laki hadis. Dikon enggak berkitab katanya. Maka Imam Malik pun kebiasaan katanya watai mengajar lebih hadis. Jadi Imam Malik radhiyallahu an apabila datang akan Imam Malik oleh manusia untuk mencari hadis, meminta hadis, irtasala. Niscaya mandi ianya Imam Malik wa tatayyaba dan memakai wangi-wangian wala bisa siaban jududa dan memakai pakaian yang bagus. Judud dan jamak daripada jadid. Tuadan fu'ulud. Judud siaban jududa, memakai pakaian yang bagus, yang baru. Wa wada'a rida'ahu ala ra'sih dan meletakkan ridaknya di atas kepalanya. Cok ridak pudu bauleh. Mungkin lagi model lagi Habib Umar Rote sering kutubah nonton kalan. Cok ridak, elong rumah ridak penam pakai dah. Cok ridak pudu atu boleh. Nyamban ketika geberi hadis. Jelisu ala minassati. Kemudian duduk Imam Malik atas minassah. Minassah yang tempat pelaminan yang makna roy. Makna minassah pelaminan. Karena pelaminannya manyang dikala le urang ramai. Jadi minassah ini nya minassah kutubah mimbar. Nya minassah ba urus pelaminan ni. Yang inti je geduk atas tempat manyang. Baik geduk hati ahli, duduk ahli yang dikala orang yang jauh, yang dikala orang yang tahu mentang. Wala yazalu yubakhiru bil'an dan senantiasa Imam Malik mengasapi atau mengharumkan bil'an dengan kayu wangi hatta yafraq sehingga selesai. Jadi Imam Malik ketika kena bi hadis pertama bersihkan tubuh, pakai wangi-wangian bak tubuh katnya, gesuk baju yang baru, puduk rida atau ulai, geduk atau tempat mayang. Kemudian ruangan atau majlis tempat kesampaikan hadis geasapi dengan on yang jenis kayu lagi model gaharu yang memiliki wangi-wangian. Ilam yakun waqta qiraah. Jika tidak ada ianya Imam Malik itu dalam waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu sembahyang subuh sampai bibit mendawro kadar segala nan. Yang bawa istiwa, yang oleh sembahyang asar sampai huruf, yang sembahyang sunat yang hana sebab atau na sebab awal sembahyang duduk baru sebab terakhir yang makruh dilaksanakan sembahyang bawa tanya. Jadi ketika mengajarkan bawa tanya disunatkan sembahyang 2 rakaat istikharah. Tapi ini nak jelaskan yang pertama. Masalah berpakaian Imam Malik lagi model yang dijelaskan yatim ini nak pegah oleh sebahagian ulama
perkara yang diceritakan daripada Malik tidak sepatutnya kita mengikuti kecuali orang yang telah betul niatnya pada benar-benar bersih karena Allah, apa yang dia lakukan demi untuk mengagungkan hadis, bukan untuk dirinya. Yang nak kode di ulama yang lain dia, yang dicerita di hadisnya yang betul. Tapi apakah yang jadi pertanyaan besarnya, apakah dia tanya pada saat dah puput lagi ilmu Malik, itim boleh niat lagi katanya, yang ada itim dia. Maka dia tanya dalam tasawuf, biu riadah yang biu juga latihan. Cara ada juga latihan untuk hati katanya supaya terhindar daripada penyakit-penyakit yang ada. Termasuk salah satu metodologi kadang-kadang menghindari pakaian-pakaian yang memang malah demi untuk mangat baik geritanya disukai oleh orang ramai, geriu berperilaku geritanya baik perilaku yang membuat orang nyaman geritanya dalam keadaan atau kondisi yang orang hanya membuat nyaman. Malah kadang-kadang dari cerita-cerita Aulia Jamun pada kerja orang-orang yang hanali hati atau orang-orang yang biasa, orang-orang maksiat, ketika mendekati kadang-kadang gitu, hanya nyaman, ruwet. Apa dia baik menentang lah dia tu. Lah agama dia hang bigalak dia masyhur dikenali orang popular. Bigalak umulnya ada peduli. Itu tapi nak andoi menyo di kampungnya karena so yang menyampaikan ilmu. Dia kampung dia tinggal hanya tahu buku dulu. Sampai gara-gara tanya yang kalut, gara-gara tanya yang mengasingkan diri, belum inai rumah 3 kali rumah Allah. Yang dosa ada. Jadi dia kampung yang ramai tumpu tukang kumpul, dia keanjurkan tanya menempuh jalan menuju kepada Allah, menghindari perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang membuat manusia suka kepada Allah. Dia nak mentang Imam Malik karena sesuatunya orang yang harus disampaikan ilmu masyarakat untuk memotivasi orang supaya menerima ilmu, dan harus bersikap sebagainya. Dan ku yang kumpul Imam Malik bentuk pakaian baru, kalian duduk di tempat yang betul-betul karena untuk memuliakan hadis, bukan untuk mengagung diri kalian. Yang dia duduk di tempat minum karena dianggap orang lain lebih rendah, karena dianggap dor yang pantas duduk di tempat mayangnya karena sama lain yang Malik. Maka ini lebih ingat dia tentu sirotik yang iup yang langgarangan kita bahwa kumandang yang dicerita dari Imam Maliknya, yang ditanya kalau bisa ada perbaiki niat tidak sepatutnya tak ikuti. Karena Imam Malik pasti untuk taklim hadis dan untuk taklim diri kalian. Karena bagi syaitan hatiku muslihat pada misal ini harakat. Apa syaitan ni cara yang membuat manusia pun nilai dibisik padanya ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik mana aku so di bagian paling baru kajian juga cuma sama Imam Malik. Jadi ikut dia ada itu ketika di tengah perjalanan anda dah sadari itulah li syaitan dalam hati kitanya tujuan untuk membanggakan diri dan bahaya. Maka diukalan itu betul-betul karena Allah, niatkan karena Allah baik, niatkan karena untuk kemuliaan ilmu baik. Kemudian masalah sembahyang 2 rakaatnya bijak masalah alam itu. Terus balik kalau baca kitab juga sembahyang. Di dalam dan juga yang mudah-mudahan sembahyang 2 rakaatnya yang bab permulaan belajar di masjid atau madrasah yang diwakafkan dalam setiap mengajar. Tipun mungkin nak buka majlis taklim atau nak buka pengajian baru pun. Maksudnya anda sembahyang baik tiuro kan tiuro la fi kulli darsi kan pada setiap mengajar. Kemudian lanjutkan wa yanwi nasyral ilmi, dan diniat oleh seseorang oleh sang alim akan nasyral ilmi, nasyrayan hambu mengembangkan ilmu, wa ta'limahu dan mengajarkannya ilmu. Jadi ketika mengajar sebelum memulai mengajar harus memperbaiki niat.
Niat tak betul dia. Tujuan dah mengajar. Niat untuk nasyral ilmu, mengembangkan ilmu dan mengajarkannya. Wa bassa fawaid syariah, dan diniatkan akan menyiarkan faedah-faedah agama, faedah-faedah syarak. Wa tabligh ahkamillah ta'ala allati u'tumina 'alaiha wa umira bi bayaniha. Dan diniatkan akan menyampaikan hukum-hukum Allah yang telah diamanahkan akan seseorang adanya hukum dan diperintahkan dengan menyatakannya hukum. Tujuan yang sungguh di samping untuk mengembangkan ilmu, karena ilmunya hanggu bisa dalam agama, sehingga dalam sebuah hadis dari Rasul, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bil jamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanyakan tentang satu ilmu maka menyembunyikan, Allah akan mengekangkan orang tersebut dengan kekangan daripada neraka pada hari kiamat. Jadi ancaman yang berat dalam hadis tentang orang yang sembunyikan ilmu. Maka ketika katanya mengajar, tani untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Di samping pula menyiarkan tentang faedah-faedah syarak. Nah, ulun faedah-faedah dalam agama yang anda depu dah sampaikan. Anda dah betul hukum Allah. Anda tanya yang kagumi ilmu dari Allah ni kagum titip amanah. Ilmu Allah ni termasuk bahagian daripada amanah yang diberi oleh Allah. Dia harus disampaikan kepada orang lain. Ini terubah baru. Wal idiyat minal ilmi, dan niatlah akan menambah daripada ilmu. Karena ilmunya semakin diajarkan semakin bertambah akan berkurang. Beda harta tapi juga kurang. Ilmu ada tapi juga bertambah akan kurang. Yang adab ketika mengajar, dia harus niat ilmu. Malah nak juga di dalam kitab Sirajul Talibin, apabila sira urang diajarkan kepada manusia sebuah hukum, maka urang manusianya beramal dengan hukum tersebut dan diajarkan kepada orang lain, maka sesungguhnya bertambah-tambah manfaatnya dengan berulang-ulang amal. Semakin le urang yang beramal dengan hukum yang kanya ajari, semakin bertambah-tambah manfaat kepada kita. Jadi ilmunya dengan tak sampaikan hanya berkurang, malah menambahkan manfaat. Baik semua. Kemudian wa idhar as-shawab, dan niat dari seorang akan menampakkan kebenaran, wa rujung ilal haq, dan kembali kepada yang hak. Wal ijtima' ala dzikrillah, dan diniatlah akan berkumpul di atas zikir Allah. Karena dalam sebuah hadis dari Nabi, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Bertanya sahabat, apa itu riyadul jannah? Wa ma riyadul jannah? Jawab Nabi, hilakut dzikri. Hilakut dzikri, halakah dzikir. Halakah dzikir. Dzikirnya hadis kena orang majlis dzikir, orang majlis taklim. Karena dalam hadis Nabi diikat kebun surga itu halakah dzikir. Halakahnya tanya tajuk mukuta muglung ni itu halakah. Yang mana halakah? Halakah dzikir orang yang berkumpul pada satu tempat untuk melaksanakan dzikir. Orang yang buka majlis dzikir buka hadirnya orangnya. Orang yang buka majlis taklim buka hadirnya tu ya. Dia benar-benar hadirnya. Mampu masuk halakah dzikirnya. Para ulama nak berpendapat dari itulah makna majlis zikirinan, majlis yang mengingatkan tentang halal dan haram. Artinya majlis zikir, majlis yang mengingatkan tentang halal dan haram, mengingatkan tentang cara sembahyang yang sah, puasa, haji dan sebagainya. Itu majlis ilmu, makna majlis zikir. Kan majlis zikir, majlis berhati-hati. Berarti makna kebun syurga dalam hadis ini adalah majlis ilmu. Karena majlis ilmu adalah majlis yang mengingatkan tentang halal dan haram. Malah pada masa awal hanya istilah ilmu fikih atau ilmu tasawuf. Hanya istilah masa awal ilmu halal dan haram. Ini masa jamin masa sahabat, masa tabi'innya.
ilmu halal haram itu ilmu fikih yang mempelajari. Jadi makanya makna majlis fikih yang majlis yang mengingatkan tentang halal dan haram. Jadi tadi biasanya kita sampaikan ilmu sebagai sarana untuk berfikir, yang mana ijtima' zikir Allah. Kita jadikan majlis ilmunya sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah. Yang niat kitanya ketika mengajar. Kemudian wal ijtima' ala zikrillah, berkumpul di akhir zikir kepada Allah Taala, wassalama ala ikhwanihi minal muslimin, dan diniatlah menjadi alim akan keselamatan hati saudara-saudaranya daripada orang-orang Islam. Jadi ditanya watasaan kita mengajar, taniat kita sampaikan ilmu kepada orang lain, saudara ditanya yang seagama, tujuan untuk keselamatan. Karena mungkin orang lain yang boleh cukup kita sampaikan ditanya yang tak cukup. Karena dengan kita sampaikan ilmu, kita peduli kita yang hadir, sama dengan dia menyelamatkan orang lain daripada neraka. Jadi taniat ada sampaikan ilmu untuk keselamatan. Dan taniat salim walaupun boleh wassalam, tapi haji taniat salim. Kalau dia sampaikan saya kena lupa, kita hilanglah taniat sebab kita salim. Mana? Karena dini salamnya dini keselamatan. Sehingga jadi ada teurun lebih salim. Uraian dan semua yang kita dimenangkan. Jadi, alhamdulillah. Ada lebih gini tak. Assalamualaikum ni kepada gini tak. Dapat salah surah ini. Makna beliau yang Nabi Salama. Kiri ini salim. Di makna ni salim kasar. Niatnya dan kasar. Tak kasar ketika menyampaikan ilmu untuk keselamatan kepada saudara yang Islam. Wa doa di salafi salihin, dan tak kasar dalam akan berdoa bagi pendahulu yang salihin. Maka boleh ditanya ketika merumpa nama-nama ulama, Qala Nawawi, Qala Ibnu Hajar dan kita, yang biasa kan rahimahullah, yang merupakan doa kepada pendahulu. Kadang-kadang ada yang kali terlupakan. Karena dia dah berdoa kepada pendahulu. Bahkan ada doa karena anda mencerita tentang pendahulu-pendahulu yang ada pun anda jadikan sebagai panutan. Maka bakal orangnya orang hanali terpetunjuk, orangnya orang dah salah kaprah, anda mengohli aturan yang mutih, karena dah menghilangkan, menjadikan pendahulu sebagai uswatun hasanah atau sebagai orang yang tak ikuti. Karena dari lama manfaatahul iktidak, fatahul ihtidak. Orang yang hilang ikutan akan hilang petunjuk. Di medanya ada ikutan, ada ikut ulama-ulama awal yang akan hilang petunjuk. Merupakan petunjuk kan? Karena petunjuknya biasa ada dapati dari mengikut. Karena sudah dipakar bahwa sirah nekmitnya mengikuti langkah-langkah wajib 80%. Ini letak bahkan ditanya guru, lebih baik kita sampaikan ilmu baik hanya melalui teori mentah tanpa praktek. Karena anemit yang menceritakan anemit 80% ini diikut gaya wajib. Yang wajib ke kata anemit ke, yang wajib ke kata anemit. 15% yang dari hidung, 80% dari mata, 15% dari senyum, 5% dari dikit. Maka lanjut lama-lama teologi bisa mencontohkan tindak tanduk perilaku yang baik kepada anak ini, karena anak ini memahami melalui pandangan mata 80%. Murid dengan ini, maka lidahnya yang status sebagai guru harus bisa menampakkan contoh yang baik. Karena menyota ajarkan melalui contoh yang baik, yang lebih mengena ketimbang hanya berbual-bual melalui sumber, melalui surah kita, tapi ada berikan contoh. Ini bagian pada adab guru ilmu ini. Sekarang cerita-cerita apa lain, ulama-ulama di Yaman, contoh di Yaman,
ulama-ulama di Yaman kadang-kadang nanti itu semua kan hanya diterapkan melalui metode atau teori-teori macam juga praktek. Itu yang disampaikannya praktek. Jadi ketika ditanya yang semua tak praktek ilmu yang kita sampaikan kepada murid, mungkin bagi murid akan membuat suatu menjadi teguran. Jika ada murid itu kalau amai lagi yang disampaikan baru ini teguran bagi murid. Nah, dia dah murid surah kita surah dia yang surah murid surah yang jadi han salah lagi juga hanya surah yang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Biasanya murid lebih nakal dari guru. Dia guru nakal, berarti murid lebih nakal. Angkal, apa ada bil lebih nakal. Dia guru nakal, murid angkal lebih nakal. Kemudian asani yang kedua tentang adab alim, idza kharaja min baiti da'a bidu'a sahih. Apabila keluar ianya si alim daripada rumahnya, niscaya berdoa ia dengan doa yang sahih. Doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang riwayat doanya yang pernah dikri Nabi yang hana meragukan di perawi yang makbul riwayat. Sehingga hadisnya pun hadis sahih. Bahwa dia doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau an adillah, bahwa aku berbuat kesesatan, au udalla, atau disesatkan aku. Jadi kalau dah debit, dalam kebab Allah, ya Allah, nyedung rencana menjawab balik nak semua duit. Lum melindung bakron wahai Allah daripada lum pupus ku sesat. Baik sampai yang dah sampaikan kepada orang lain masuk dalam kategori ajaran sesat, ataupun menurut lum hanya dikira sesat, udallai sesat juga. Jadi apa ini? Kadang-kadang mereka anggap mana sesat. Apa yang dah sampaikannya benar, tapi karena masyarakat, kalau masyarakat yang sesat, sehingga kita sampaikan ini dianggap sesat. Bahkan orangnya bertanya aman-aman macam beretikat al-sunnah. Nah macam mayoritas. Coba lebih mayoritas orang lain. Hana mana ni? Kadang-kadang negara-negara lain yang kata terjadi konflik. Gara-gara dikuasai oleh orang yang berbeza. Ketika orang yang bukan mayoritas, yang biasa yang ditanya minoritas, pasti akan dipecat. Orang yang di Aceh tentang aman-aman, anak tahu sudah sesat tidak semua. Bisa jadi kalau orang tengok, anak tertutup kemungkinan, tanya sungguh tentang kita dianggapnya belum sesat. Sehingga diprovokasi sehingga masyarakat turun ramai-ramai, ikut di-drop lagi, karena dianggapnya sudah sesat. Kita melindung Allah. Ya Allah yang melindung dengan drone daripada lum puput sesat, atau udallah itu dianggap lum sesat sesat lum. Atau azillah atau uzallah, atau lum melindung dengan drone daripada bawah lum tergelincir terjerumus dalam kesalahan atau dosa, atau uzallah ataupun tergelincirkan orang. Atau adlim atau udallah, dan melindung dengan drone daripada bahawa lum berbuat zalim atau dizalimi oleh orang lain. Zalim ditanya menzalimi kau, udahlah ditanya dizalimi oleh kau. Termasuk berbuat zalim pengusurak. Ini berbuat zalim. Doa dalam aku balik dalam dawa itu lah dalam doa saya kanan. Ini juga berbuat zalim. Karena itu ya jauh anil bagus. Butuh wadah, biaya yang beratur, habis biaya bina, sebenarnya ya tengok kurang berpungut boleh. Jadi harus hati, bersiap diri. Kalau misalnya mengajar harus memperbanyak mutalaah, memperbanyak murajaah, supaya apa yang dah sampaikan di badan itu betul dan ada referensi berdasarkan dalam lagi yang maksud di misalnya kita. Beda lado-lado di nama. Au ajhala au yujhal anaya. Lum melindung dengan drone wahai Allah daripada bahawa lum berbuat bodoh, atau yujhal alayya, itu dibodohi orang di atas lum. Jadi lelaki bahawa sampai tanya dah berbuat perbuatan yang bodoh atau dibodoh juga. Azza jaruka, maha besar, maha mulialah perlindungan engkau. Wa jalla sanauka, dan maha agunglah sanjungan engkau.
wala ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selain Engkau. Yang doa yang disunatkan ketika ada jubit dari rumah atau tinggal daya jubit dari bilik untuk menuju balai yang temu guru. Doa balai itu very good kan, yang tengah pegang guru ni. Adapun cara-cara guru. Semua yakul, kemudian disambung lam, riwayat nanti tambahan bismillah wa billah hasbiyallah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sabbit janani wa adilil haqqa ala lisani. Dengan nama Allah, wa billah, dan dengan zat Allah, hasbiyallah, cukup bagiku Allah, tawakkaltu ala Allah, aku serah diri di atas Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada hilaf dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma sabbit janani, ya Allah teguhkan hatiku, wa adilil haqqa ala lisani, dan tampakkan kebenaran di atas lidahku. Itulah kehebatan Allah, dia teguhkan hati kitanya dan beri nampakkan kebenaran di lidah saya. Sampai apa yang dah sampaikan kepada orang lain ke, dah sampaikan kebatilan, bukan kebenaran. Yang doa yang disunatkan baca dan nawarid hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Kemudian wa yudimu zikrullah ta'ala ila ayyasila ila majlis tadris, dan terus menerus ianya seorang akan mengingat Allah hingga bawa sampai ia kepada majlis tadris, sampai itu pada tempat mengajar. Hakim yang mengajar di lantai 5, itu benar kondisi berfikir harus bersyukur dia. Nampak baju belah di lampu wakaf, bilik di pabangan terapi, dia harus ucap alhamdulillah. Dengan kesempatan berfikir lebih banyak ketimbang balik itu bilik. Nak dah baca zikir berdua gertuk, dah baca kat balik. Rangkaiannya kan ibu dawam terus menerus berzikir kepada Allah hingga bawa sampai kepada majlis tadris. Idza wasala ilaih, apabila telah sampai kepada majlis tadris, salama ala man hadara, memberi salam di atas man yang hadir. So yang nak hadir nak dua roh ke dua roh, alero bilero. Wasalla rakaataini lam yakun waqta qiraah, sembahyang 2 rakaat jika tidak ada ia seorang dalam waktu yang makruh. Fa in kana masjidan dah keadaan mutlak. Jika ada mahal tadris itu masjid, buat ianya sembahyang dalam keadaan mutlak. Yang surah haji menyatakan memungkinkan untuk sembahyang surah haji ke sembahyang sekarang, sembahyang 2 rakaat. Kami lagi balik kena waktu kat jelah pilih dan aku. Nah ada ni mesti dah mendu mungkin. Sampai dan demi itu jaga adanya sudah aturan hidup kita nanti. Kemudian semaya dari Allah Taala oleh teruk gede kepada tempat majlis tadris, ya Allah Taala berdoa ianya sengaja, maka Allah Taala dia dalam baca kitab doa dia berdoa laki Allah bitaufiq, lebih taufiq yang khalqu qudrati fi ta'atillah, lebih kesanggupan untuk taat kepada Allah. Karena tanya hanya mampu melakukan taat biarkan karena bantuan Allah. Itu orang yang pilih dalam masjid, tapi karena hanya lebih taufiq Allah tergerak doanya untuk laksanakan sembahyang masjid. Itu orang yang tinggal dalam lingkungan daya, tapi kadang-kadang hanya tergerak hati untuk ikuti pengajian karena hanya taufiq daripada Allah. Wal i'anah wal ismah, dan telah kelong Allah dengan mendapat i'anah bantuan wal ismah dan pemeliharaan. Kemudian wa yajlis mustaqbilal kiblat, duduk ianya seorang dalam keadaan menghadap kiblat in amkana jika memungkinkan. Ini karena madhab belakang. Madhab kita pada duduk. Dalam keadaan ulama di Yaman. Okey Yaman, Thailand Selatan nak pernah hati kamu itu dibanding budayanya. Itu sungguh kan, kita lagi budaya biasa kita yang sungguh itu kita lagi orang yang balik dia bintang dia sungguh kan ada kita. Yang aku balik nama yang mungkin kan. Kami yang meja ada kita tu baru diikut. Mungkin
Bukan tanpa kewajiban. Adabnya bukan kewajiban. Adabnya untuk husnul, untuk bagus, untuk keelokan, untuk jamak. Jadi tanpa hal yang wajib yang harus dilakukan yang anda berdosa. Jadi duduk menghadap kita jika memungkinkan biwaqarin wa sakinatin wa tawadhu'in wa khusyu'in, dengan wakar yang penuh kehormatan, dengan sopan atau penuh karisma yang wakar. Wa sakinah tenang. Jadi duduk itu orang yang naik ini bertenang. Baik lagi orang apa atau lagi orang dengan nama salah, orang masalah kena tenang. Jingu dia berjalan lewat Honda pergi balik dia berjalan. Atas aku deku. Belum yang musim nak beroyong semula. Kena beroyong semula ulang kata kena wainan beroyong. Biasa yang tunggu-tunggu bina jalan kan. Supaya urut deku. Jadi pada tadi kita semua dalam keadaan wakar, penuh karisma, wasakinah tenang. Tawadhu berarti bina anggapan diri hebat, bina anggapan diri besar, bina anggap roda hayu, bina bertekabur. Tawadhu, khusyuk dan tetap menundang. Mutarabian, dalam keadaan tarakoh yang duduk bersila. Oh, era tadi kita demikian, namanya bersila. Mudah-mudahan ini kejut, yang penting duduk dalam keadaan sopan dan penuh karisma. Mimma la yukrah minal jalsat, daripada yang tidak dimakruhkan daripada segala bentuk-bentuk duduk. Jadi seorang alim duduk ketika menyampaikan ilmu, duduk yang penuh karisma, tenang, tawaduk dan khusyuk, baik secara bersila ataupun bukan. Yang penting bukan dalam bentuk duduk yang dimakruhkan. Iban contoh duduk yang makruh, nauku kena wala yajlis muqaiya. Jangan duduklah alim hal keadaan muqaiyan ika'an duduk seperti duduk anjing. Dalam kamus ika'annya tak pedang kaki, tadi ada dua buah bokong atau buah punggung, tak pedang kaki itu mana belah hanggai dua saya. Yang ika'an. Yang duduk dalam keadaan ika'an yang makruh. Wala mustaufidan, dan baik dalam duduk di seorang alim hal keadaan mustaufid. Istaufadan ia makna secara harfiah siap sedia. Siap sedia dan mustaufidan, makna duduk dalam keadaan istaufada. Jalasa ala hayatin ka'annahu yuridul qiyam, duduk seperti orang yang ingin berdiri. Dibantu pada tinggung atau si tinggung bangun dia duduk. Kita praktek pada duduk kursi. Duduk orang yang rencana kena bedah bukan jalan. Hilang dengan duduk dia sudah diban. Kuno hilang langsung atau diban jalan. Kulilah tidak haki. Sudah haki daripada yang tiga beda menua. Yang duduk yang model mana yang ada lebih. Wala rafi'an ihdari jilaihi alal ukra, dan tidak mengangkat salah satu dua kakinya di atas yang lain. Yang biasa duduk orang dikabur. Dia duduk ucap kaki yang sebelah, duduk kaki yang lain. Menyoduk tarakok benar, kaki terbuyuk mengintan nampak. Ini yang kan duduk baca. Dia dapat dia tengok kau di samping. Yang duduk yang hana lebih hana adab kira. Kemudian wala maddan rijlaihi, dan tidak maddan. Berarti ini tadi apa? Menjulur dua kakinya atau salah satu daripada tidak ada keodoran. Dan nyuaki dek, wateda mengajar di silogure genyu kaki, buku genyu mandua atau genyu salah satu yang mihana untuk kami gure kena samurat atau cantik yang diaga ada buku sampai tepi. Dia bangga kubu dia genyu dia juga. Dia juga hidup di bersila dah. Sampai untuk menalih ke pada angkut yang pilih ni keterli. Sampai bayar medan dulu. Juga betul di medan dulu dia kalau tu dia kali juga ke medan dulu. Wala muttaqian ala yadihi ila jambi aw wara'a dhahri,
dan tidak lagi muttaki'an bertekan atif tangannya kepada jambih lambung atau lung saja. Lung je dia. Muttaki'an ala yadih, bertekan atif tangan. Ila jambih kepada lung. Pada tunggu bismillahirrahmanirrahim. Ya agak menampakkan pun lagi orang sombong atau angku. Wala adari atau di belakang rungnya, di belakang punggung dahri. Muttaki'an wala adari yang. Benar cerita tunggu. Wal yasun badanahu anil zahri, dan menjaga, memelihara akan badannya si Alif daripada zahfi, merangkak. Jadi dia dah tunggu tu buat labor tempat. Dia penuh dia dah baca bismillah tahu baliknya. Dia wallahu alam kata tahu balik. Atau bila jadi baca bismillah ini balik, wallahu alam dia dah kupi ke balik. Nah, anak jaga dah. Jangan yang gula-gula bawa tunggu. Kalau tinggal rukuk kupi dia tunggu. Dia baca bismillah balik punya. Dok ayo dia kupi. Jadi kalau nanti dia nak balik awal tengok yang murid. Yang penting hanya jaga adab. Ini pelihara badan daripada merangkak, watanakul an makannya, berpindah daripada tempatnya. Tempat tadi yang saya sediakan untuk tertunggu, inam sampai wallahu a'lam. Biar dia baca bismillahnya, dia wallahu a'lam kabarnya. Wa yadaihi anil abad, dan menjaga alam akan dua tangannya daripada bermain-main. Tak tunggu buka jarah mana. Kita bermain-main. Mam dia dah buka mana dia ke? Pernah dia orang tunggu sedung jarah ke mana? Kan dah kira bermain lah. Kan tergantung tujuan. Kadang kena pegah sesuatu raya. Nak mungkin buka bina. Yang dendam maksud minum ya anak aja. Nak belai kepada bermain-main dengan tangan dah. Bermain-main yang naga, anak-anak menampakkan husnu. Kemudian buat tasbihnya menyilangkan jari tangan dengan jari tangan yang lain. Tasbih yang rajih bekerja. Dia tunggu baik cara menung. Nabi yang makruh. Wa ainaihi, dan menjaga alam akan dua matanya daripada tafrik nazar. Tafrik nazar menghindari pandangan. Di pandangannya bukan tabu arah, tapi jaga tahu yang menyolang bentuk. Jadi yang enggak kita yang sambut kalau jaga tahu mana. Tapi orang dia tak ada benar-benar. Itu mengapai baik komplain dia ada dia juga. Dia ada dia juga. Yang baik tafriknya berarti pandangannya hanya fokus ke sabu harap, jaga tahu mana. Lagi pancuri kena. Keling gede, apa tahu dia. Jaga tahu keling. Dalam bahasa Islam menghindari pandangan, mengitarkan pandangan. Pandangannya dah kitarkan nada penjuru, bukan sabu harap. Yang termasuk anak ada. Mengairi hajat tapi pada anak hajat. Kemudian wayat takil muzaha, dan menghindari atau menjauhi akan muzah. Muzah yang bersenda gurau. Senda gurau bolehkah agama, karena Nabi sendiri pernah bersenda gurau, tapi yang lebih ini berlebihan. Tapi bersenda gurau lumayan itu. Maka terletak zaki dan menghindari dah akan banyak tertawa. Terpegang dengan dakik, mana ada hindari. Jadi you hindari bersenda gurau dan you hindari lekek. Yang you hindari bukan kek. Sama Haji bentuk balik bagian kek. Bukrong nah lagi you lagi ya. Ya macam kek ni ketawa yang nampak gigi. Ya senyum mana nampak gigi. Mana nampak gigi. Nah ada muda ada bukit macam ni. Yang hampas je kan. Pasal yang geduk sampai balik dapat ni muda senyum mah. Pasal aku ni ke masanya jahil, jaga iman. Jangan jadi bangun. Nak diusi agama ni. Jadi ini yang you hindari kasrah, banyak ketawa. Ketawa boleh tapi jangan banyak. Sampai dia ketawa kan dengan surah kita. Ini sama lagi orang ringit ngaratin.
Tengok dia undang dia dulu ni, undang dia juga. Kalau dia juga dah dia ringit kan luar juga. Jadi kalau ringit berarti yang menacik kalau kem menurut kita. Fainahu yukallil haibah. Bahkan dilarang memperbanyak ketawa. Karena memperbanyak ketawa itu yukallil haibah, mengurangi akan wibawa. Jadi ada wibawa kurang bawa gureh, dia gureh itu balik dia juga jago, dia juga tik. Sehingga dengan dia pegang perkara yang serius pun yang enggak boleh santai, yang candaan, anak serius. Macam ni canda, anak mendidik yang serius, macam serius anak mendidik yang canda. Wa yusqitul hikmata, dan menjatuhkan akan hikmah. Hikmah dalam kamus azimah, imamnya makna hak dan makna kehormatan. Menggugurkan kehormatan atau hak seorang guru. Kama kila sebagaimana dikatakan orang yang tulis pada ini yang Abah Sayyidina Umar bin Khattab, man mazaha ustukifa bihi wa man aksara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang bersenda gurau, ustukifa bihi, dianggap remehkan dengan. Ustukifa yang istighfar masdar. Istighfar dari kafar makna pui. Pui dianggap pui juga maknanya dianggap remeh. Di mana ustukifa bihi dianggap remeh. Wa man asara min syai'in urifa bihi. Dan barang siapa yang memperbanyak daripada sesuatu, urifa bihi, dikenalkan orang dengan sesuatu. Tanya dia juga lucu. Yang macam ta'rif dia kita makna tu tengku yang lucu. Jadi urifa bihi ditulis dia ulang dan ku tanya yang dah pilih. Mesti tanya dia lagi berapa juga lucu. Nya tak ta'rif dia yang tak ada tengku yang lucu-lucu. Jadi kaji itu tanda pengenal dia lucu. Atau dia dah tulis. Yang tanda pengenal dia tulis. Atau dia yang tulis dia. Yang nak amat grup amat-amat lain. Karena kita makai amat tulis. Nanti ada yang amat tulis dengan ku yang dia dah kubut, yang urifa bihi, dikenalkan dia dengan perkara yang dia. Ini nak sambungan permulaan habat namanya, nak permulaan ni man kasuradahu kalat haibatu. Ini nak kalau Nabi beli. Ada man kasuradahu kalat haibatu, man mazaha ustukifa bihi, wa man asara min syai'in urifa bihi. Orang yang banyak ketawa kurang kewibawaannya, orang yang banyak bersenda gurau dianggap remeh oleh orang lain, orang yang memperbanyak satu-satu perkara yang sering melakukan sesuatu, ia akan dikenali dengan sesuatu itu. Ini anda faham? Berarti demi untuk menjaga wibawa seorang guru dengan murid, maka guru termasuk adabnya menghindari senda gurau yang berlebihan dan banyak ketawa. Wala yudaris liwaqti ju'in, dan baik mengajar oleh guru pada waktu laparnya atau hausnya. Yang tadi uji pulai. Mente kah? Susah nak boleh kena. Ada dia berita. Dia anak dia pula. Pakai guru orangnya proses bagai kaca. Kamu mau gerak. Jadi dia berita dia dalam dia. Mengkali mentang dia nak lebih menghukum dalam kondisi juga. Oh ada syekh ataupun dalam kondisi lapar. Oh hamil dalam kondisi susah. Oh ghadabi atau dalam waktu marah. Yang kita kira-kira nama masalah lain. Dan tu dia berarti orang masalah. Ya ke? Dia dah cepat. Pakai nak tahu gembus. Pungai lebih, dah kacau orang ke pungai kan? Sekarang kita ambil semua dengan pungai, kita tidak gandau lah. Di pulau gandau, pulaunya gandau karena pungai, tinggal gandau karena besar, besar gandau karena di. Lebih jauh lah. Nampak tunggu ni orang, tapi gandau, bagamai orang. Oh nuasih atau dalam kondisi kantuknya. Kondisi nu'an, berasa ngantuk. Sebab nak ada muka-murid dengan gulai. Ada gulai dengan murid dengan nyai, dia fikir je. Naik fikir lah, ada orang fikir.
nama dia memang dah dengar. Yang dengar memang dah. Tak tahu renduk dengar. Yang mengaji tak tahu renduk dengar baca lah. Apa tupil dengar. Oh kalaki. Dan jangan mengajar dalam kondisi kalak. Kalak yang minyak bahasa Aceh, minyak bahasa terjemahan bahasa Dayo risau ataupun cemas. Kalak yang galau dah. Dengar galau yang baik tunggu. Nampak dorang tu. Belum galau. Wa fi hadi baldihi al-mulim, dan baik mengajar dalam kondisi dinginnya si alim yang mu'lim. Mu'lim masdar ilam alimun, azabun alim. Mu'lim memedihkan, yang pedik, menyakiti, pedik. Jadi dalam kondisi dingin yang hana bisa nyaman di kamkot-kot, yang baik mengajar dalam kondisi dengan mana? Wa harrihi al-mul'ij, dan baik mengajar dalam kondisi panasnya si alim al-mul'ij yang mengganggu. Di kondisi yang panas sangat baik mengajar, dingin sangat pun baik mengajar. Parubama bahkan dilarang Nabi mengajar dalam kondisi lebih tak keuntat, kadang-kadang menjawab persoalan atau memberi fatwa bighairi sawab dengan yang tidak benar. Karena bedanya dalam kondisi lebih, dalam kondisi dengan keuntat, dah mikir lagi yang betul, kita jauh juga saya kali ada. Yang anak ala-ala ada dulu, belum dah dulu. Kalau dengan belum tak pun main kali. Oleh anahu la yatamakan ma'adhalika min istifa'in nazar. Karena buat sungguh si alim, anda memungkinkan serta kondisi seperti itu daripada menyempurnakan nazar. Karena ilmu fikihnya kadang-kadang beda masalah, beda hukum. Walaupun permasalahan bersamaan dalam konteks sama hukum. Jadi pada saat ada mayang berburai dalam kondisi tengah lagi dia tu, kita mikir bayangkan yang jauh baju mengkena macam. Ini hanya mungkin tu istifak nazaran kita mikir secara benar atau secara maksimal. Itu jauh persoalan lain. Sehingga menjauh dia. Data yang nak belum jauh.